hari ini saya minggu nih, di hari Sabtu bukan minggu, di Gedung Sate ya, ada kegiatan. Kita hari ini Bu, ini penyelenggara teknisnya. Kita hari ini melakukan perubahan-perubahan terhadap area Gedung Sate, bukan gedungnya, halamannya. Kalau gedungnya heritage, ngecat aja harus izin kemana Bu? Izin ke Balai Kebudayaan. Nah, jadi ngecat saja di Gedung Sate harus izin ke Balai Kebudayaan, Pelestarian Kebudayaan. Terus bahan catnya harus menggunakan tim ahli dari mana? Catnya sama Balai Pelestarian Kebudayaan disarankan. Tim ahlinya disarankan dari Jerman. Iya, catnya dari Jerman, Pak. Catnya dari Jerman, makanya susah. Nah, kita fokus nih, ini keadaan. Jadi kalau ngomong kita efisiensi ini dari duit efisiensi nih, bangun Gedung Sate dari perjalanan gubernur, pakaian dinas, makan minum. Ini kayak gini. Coba. Ini arsiteknya. Bapak siapa, Bapak? Saya Sigit, Pak. Saya dari ITB, Pak. ITB. Ya. Nah, ini halamannya nanti ditata. Ini nanti kita Bu ini dirubah, dipapingin aja biar lebih menyerap. Nah, ini dirubah. Tuh, udah kayak gini nih. Ini Gedung Sate udah kayak gini. Tuh. Ini pusat ibu kota provinsi Jawa Barat, pusat pemerintahan kayak gini nih keadaannya. Sini ini Bu penyelenggara teknisnya. Pasti kan orang tak dah tuduh nih. Ini proyeknya kepala bironya dapat pi, pasti itu pikirannya Ibu ya. Iya. Orang-orang kan pasti begitu, Bang. Makanya kita kalem aja, orang kita nggak ngapa-ngapain. Sesuai normatif aja. Nah, ini karya yang lagi dibicarakan. Jadi kalau karya tidak dibicarakan berarti gagal. Jadi kalau hasil karya dibicarakan berarti berhasil, gitu loh. Ini lagi dibicarakan karyanya. Ini karya yang lagi dibicarakan. Nanti di depan nanti kita minta penjelasan itu apa nama karyanya. Jadi ini yang gambar bukan saya. Kalau di Lembur Pakuan yang gambar saya. Nggak dipakai gambar. Kalau di Lembur Pakuan itu karena itu pribadi cuek saya, karena tidak perlu lelang. Pokoknya urusannya saya jeung Mang Edi, teman. Nggak pakai gambar. Rumah-rumah saya nggak pakai gambar, gapura nggak pakai gambar. Kalau di sini harus, karena harus ada namanya DED. Iya. DED Bu ya? DED itu singkatan dari dead. Ini. Iya Bu ya. Nah, ini yang lagi dibicarakan. Oke. Nah, ini Bapak sebentar dulu, sebentar. Ini apa? Maknanya apa? Iya, Pak. Jadi ini kan kita bicaranya bahwa Gedung Sate itu kan ya milik masyarakat Jawa Barat. Ya. Nah, kemudian Gedung Sate sendiri, Pak, dirancang itu dengan model percampuran, Pak, Ya. antara arsitektur Eropa dengan arsitektur lokal, Pak. Lokalnya. Waktu itu Ya. Sunda lah ya, karena jendela ya. Iya, jadi banyak unsur-unsur arsitektur Eropa, tapi juga banyak arsitektur lokalnya, Pak. Ya, Oke. seperti mungkin kita lihat di pintu masuk itu dengan model-model candi seperti itu. Bahkan di tengah-tengahnya itu, Pak, itu ada relief seperti candi begitu, Pak. Di tengah-tengah itu. Iya. Nah, jadi kemudian itu menjadi salah satu referensi lah ya, bahwa kita bagaimana membentuk katakanlah suasana komplek Gedung Sate ini juga memiliki jiwa Jawa Oke. Barat, Iya. Sunda, tapi juga bisa bagaimana bisa mewarnai pola Gedung Sate. Nah, kurang lebih, nah ini yang kami coba tawarkan itu model candi dengan trap. Oke. Seperti yang ada, Pak. Kalau Ya. model Sandi ada yang ngomong lagi, ini nggak ada kaitannya dengan filosofi kesundaan, katanya Ya, begitu. ya. Ya, Pak, jadi kan ini kami gini, Pak, dalam rangka membentuk ini kami juga melakukan riset-riset, Pak ya. Ya. Jadi komponen pagar, komponen gapura itu mana sih yang masih eksis di Jawa Barat, Ya. yang secara memiliki warisan Oke. budaya. Dan komponen gapura yang maklis eksis itu adalah gapura Kacirbonan. Ya, nah, Cirebon itu Jawa Barat, Pak. betul, Pak. Ya, nah itu yang kami coba angkat, Pak. Jadi
itu dan kemudian bagaimana penerapannya di Gedung Sate. Ternyata kalau kita lihat ada istilahnya seperti preseden-presidennya bahwa Oke. ternyata di Gedung Sate pun ada komponen-komponen yang ya katakanlah bisa menjadi referensi bagi gapura Gapura. ini dari Cirebon ke Jawa Barat gitu. Nah, yang berkembang menjadi wacana kan adalah Candi Bentang. Nah, Candi Bentang itu kan candi apa namanya? Candi Bentang. Iya. Itu kan ada di kebudayaan Majapahit, Iya. Mataram, Iya. dan Demak, Iya. dan kemudian di Kacirebonan. Akhirnya kan ada di Kacirebonan. Iya. Artinya bahwa ada unsur kebudayaan masa lalu yang itu hari ini menjadi kebudayaan Sunda, Iya. yaitu kebudayaan Kacirebonan, dan hari ini diakomodir menjadi salah satu khas, Iya. gitu kan? Arsitek gerbang Gedung Sate, gitu loh, Pak. Ini Bener dan nggak omongan kemudian- saya? Iya betul Pak. Jadi Kalau salah, salahin aja. Iya, Pak. Jadi Candi Bentar itu sebenarnya filosofinya bentar itu artinya terbelah Pak ya. Iya bentar itu candi. Bentar tuh bukan sebentar ya? Iya bukan. Bukan. Ya, jadi candi yang terbelah seperti ini. Nah Ah. itu kalau di depan ini komponen candinya seperti yang ada di Gedung Sate juga. Nah kemudian memang di belakang sebagai pintu masuk utama kita itu perlu penanda visual Pak ya supaya orang itu tidak orang itu tahu bahwa ini kita akan memasuki ruang ataupun komplek Gedung Sate. Gedung Nah, Sate. sehingga istilahnya makan ada masuk dari yang sifatnya profan ke sakral gitu Pak. Oke. Sehingga kita itu ada persiapan kita mau masuk ke sebuah Jadi lingkungan pemerintahan. ada sakralitasnya, dan di Ya. kita ini suka aneh, Pak. Ya. Sesuatu yang bernilai tinggi Ya. kemudian berasal dari nilai-nilai kebudayaan kita pasti ribut. Nah, tapi kalau ini nggak pernah diributin tuh, coba itu maknanya apa? Nah, itu gerbang itu tuh, tiang-tiang gapura itu menurut saya kan masih bagus ini dong. Insya Allah, Pak, ya, Tapi tidak berarti bahwa ini jelek. ya gitu loh. Jadi kami dari Ini kita jelasin ya, arsitektur satu-satu ya, Pak. Ini maknanya apa? Ada segi empat, kemudian lekuk. Iya Pak. Jadi ini sebenarnya kami juga ada ibaratnya ada sentuhan teknologi baru Iya. kita ya dalam ini, Pak. Ya. Jadi ini sebenarnya dia memiliki semacam gawang gitu Pak. Oh, ya. gawang. Ya, dia di tengah di bagian Ini tengah tempat kan berteduh, polos, tempat Pak, ya. bertapa. Iya. Nah, jadi ini tuh ibaratnya ini tuh kan ada konsep kepala, badan dan Oh, kaki. ini kepala. Ya ini yang kepalanya Pak. Ini kepala ya? Ini mahkota? Mahkotanya Pak. Ya. Ah, Jadi, ini badan. badan ya. Ini kaki? Ya, kaki kurang lebih Oke. begitu, Pak. Ya jadi ya bagaimana sih badan ini ya kita ini ibaratnya badan ini dijaga oleh sesuatu yang apa di kanan kiri. Kanan kiri ada yang Ya, jaga. ya, ada yang jaga gitu, Ah. kokoh gitu Pak. Lahir batin, dunia akhirat. Ya, Pak. Iya Pak. Kiwari bihari. Iya Pak. Ayeuna poe isuk. Ya, gitu. Hakikat, Ya, syariat. ya, Syariat hakikat, torekat, marifat. ya. Ini Dan bahan ini- bakunya apa, Pak? Ini bata Pak, namanya bata interlock Pak. Jadi Bahan bakunya tanah. tanah Pak. Ya. Tanah liat mana ini, Pak? Lihat di Madura sebenarnya Pak ya, ininya itu aslinya. Aslinya Yang Madura. karena produksinya mengambil tanah yang di sana, tapi dia juga pernah penelitian itu ada tanah-tanah di Jawa Barat yang juga lebih potensinya lebih besar Pak untuk dibuat seperti ini. Tanah keramik yang kayak di Jatiwangi, Ya. Nah itu ada di Majalengka. Majalengka, Ya katanya. Purwakarta, Palaren. Betul itu tuh bisa digunakan untuk model seperti ini. Jadi ini tuh batanya bedanya dengan yang lain tuh dia saling mengunci Pak. Ya, jadi makanya dia dibuat saling silang ini. Sebenarnya dia ada tonjolan-tonjolan seperti ini Pak. Jadi dia saling mengunci Pak. Oh, Ya. Jadi ini tuh tidak geser. tidak geser ya? Iya. Padahal ini tidak di semen. Ya tidak bisa nempel. Paling nah pas di ininya Pak di bolong-bolongnya itu saya itu ada ya penguatnya lah. Oke. Gitu, ya. Nah, kalau kemudian kan ini kan nanti akan berkembang, Pak. Ya. Kan kita akan membuat batas desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi yang tentunya kan turunan dari gapura ini. Ya, ya. Nanti di berbagai tempat, ya kan? Nah,
bahan bakunya kan bisa menggunakan tanah. Kan sekarang industri genteng lagi menurun, industri bata juga lagi menurun. Bisa dong mereka bisa bangkit. Nanti kita teliti tanahnya, strukturnya kuat nggak? Mereka kan bisa mengerjakan ini. Masif si Jawa Barat berapa ratus miliar, nanti desa-desa mengadopsi yang sama, ekonominya muter, Pak. Iya. Ya itu efek sampai multiplier efek lah ya. Jadi efeknya bisa berdampak ke yang lain gitu Pak. Ya, ini pernah diteliti yang tanah di Jawa Barat ada potensi yang sama ininya karakternya gitu Pak. Tapi karena gedung satenya putih akhirnya dicat putih. Iya Pak, jadi Aslinya kan nggak putih, Pak. Ya betul. Nah, kami kan membuat konteks itu yang pemikirannya lebih komprehensif Pak ya. Kami di arsitektur selalu berpikir objek ini juga berdiri di antara lingkungannya gitu Pak. Nah, jadi bagaimana supaya lingkungan objek yang berdiri itu juga punya konteks dengan lingkungan Pak, yaitu dengan gedung sate yang dominan putih gitu Pak. Akhirnya jadi sehingga objek itu bisa menyatu harmoni gitu Pak dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya. Iya, Pak. Ini tanpa semen ya? Ini ya modelnya di lem saja Pak. Modelnya di lem. Berarti hampir sama dengan konsep candi. Ya kurang lebih begitu Pak. Ya candi kan dia Ditempel di lem kan candi juga kan? Telur, putih telur. Putih telur kan di lemnya kan? Iya. Nggak tahu itu bikin candi Borobudur atau candi Telurnya Prambanan berapa, iya. atau di sini candi Cangkuang Iya, atau iya, candi Cangkuang. Jiwa. Iya. Nggak tahu berapa puluh juta telur tuh yang dihabiskan. Iya. Pertanyaannya waktu itu sudah ada peternakan telur kayak Iya. sekarang nggak ya? Iya. Oh, ini di lem ya. Iya Pak. Coba lihat sini. Iya. Tapi memang menjadi chemistry dengan itu, Pak. Iya Pak. Pertanyaannya adalah, ini adalah ya Pak ya, agar ini menyesuaikan khusus untuk gedung sate. Ini ide aja. Boleh nggak ujungnya ditambah itu tuh Pak, tusuk yang ke atas, Sate, iya ya Pak. agar chemistry. Oh ya, ya mungkin bisa. Bisa nggak? Ya. Dari sisi arsitektur. Ya, Artinya kan ini khusus untuk gedung sate aja. Kalau di luar lain kan mungkin nggak usah. Tapi khusus untuk gedung sate, boleh nggak kalau saya punya ide, itunya tuh ya satenya itu Pak ya. ada nah, pertanyaan saya, sate di atas fungsinya apa secara arsitektur? Oh, itu untuk penangkal petir Pak. Ya, jadi kan ini bangunan tinggi Pak ya. Nah, dia harus ada penangkal petirnya. Itu Ya. untuk penangkal petir. Ya. Artinya kalau dipasang di sini dari sisi fungsi nggak tepat. Ya. Oke. Cuman kan pemahaman orang kan menjadi khas, Ya. gitu loh kan. Padahal itu adalah penangkal petir. Cuman secara estetik pinter. Ya. Walanda bikin tusuk penangkal petir. Kan yang disebut tusuk sate itu apa artinya? Ya. Gedung sate itu karena ada ujung itu. Ya, mungkin untuk memudahkan ini Pak ya, persepsi orang gitu. Ya kan gedung sate itu disebabkan karena ada penangkal petir yang mirip tusuk. Sate. Nggak ada kaitannya sama gedung. Namanya Belandanya bukan gedung sate ya. Nah, nama Belandanya gedung apa? Government bedrijf. Government. Bedrijf. Artinya Artinya itu kalau tidak salah sama Kalau government pemerintahan, ya, bedrijfnya pemerintah, kalau nggak salah masuk pusat pemerintah. pusat pemerintah. Nah, ya itu kan konsepnya kan sampai ke depan sana Pak ya, membuat pusat pemerintahan. Mereka itu kan gini, pemerintah Walanda itu kan tidak bangun gedung sate dulu. Dia bangun gedung pusat pemerintahan di Keresidenan di Cianjur. Kan? Ada di Purwakarta juga, ada di Cirebon, ada di Garut. Nah kemudian terakhir gedung Pakuan. Gitu. Nah ini katanya dulu dipersiapkan untuk menjadi ibu kota pemerintahan negara. Iya. Katanya. Nggak tahu bener nggak? Betul Pak. Ya, jadi sudah ada master plan-nya Pak ya. Jadi gedung sate ini kemudian kanan kiri, kemudian ke depan sana itu sudah ada bangunan-bangunan lainnya Pak, yang memang direncanakan untuk pusat pemerintahan. Karena kan di Jakarta. Nah ini kan boleh dong. Ini kita lihat. Ini kan bangunan dibangun pemerintahan yang ke sini. Bisa nggak sih Bu direnov depan-depannya? Ya minimal menjadi chemistry dengan gedung itu. Ya memang Pak, dulu Kan itu tuh sebelah tuh. ya, Gedung PT Pos Indonesia tuh. Sebelah PT Pos Indonesia. Ya kan?
PT Pos Indonesia kan sebelah. Ini kan maksud saya ini direnovasi mirip itu. Jadi ini baru nyusun. Jadi jangan gedung itu dengan gedung ini beda. Bisa nggak direnovasi? Minimal ininya sama. Itu dengan ini harus sama. Karena ini mah dulu tanah kosong. Ya. Nah ini kan bisa nggak direnovasi di mirip itu Pak? Ya. Ya, ini memang dulu ada salah satu arsiteknya mungkin merancang ya kontekstualnya Pak ya, teman memang tidak sama secara langsung ya. Iya. Jadi hanya ngambil relungnya dan di atasnya. Nah padahal waktu itu kalau dibikin sama aja. Untuk membedakan mungkin ya tahun pembuatan. Iya, iya. Tahun pembuatan kan gampang Bu. Nggak, maksud saya kan jadi chemistry. Desainnya. Nih, dia jadi segitiga nih. Nih. Segi empat, kanan kiri gitu ya, Pak? letter U. Pas ini. Cuman memang ngebangunnya. Nah, sekarang bisa nggak dimirip-miripin? Depannya. Depannya Pak, minimal depannya Pak. Bisa nggak dikasih pion-pion kanan kiri tuh? Oh, Bisa iya. menurut saya. Ya. Bisa ya? Ya, bisa sih bisa Pak. Harus Nanti bisa Pak. dicoba. Kan Bapak sudah jadi Ya. teman saya. Nah, kalau saya itu kalimatnya harus bisa. Ya. Ini sekarang gedung apa Bu? Ini Biro PBB dalam pelayanan kesehatan. Komen. Ya, Command Eh, Center. Jakarta. Nah, Jalan Command Center, DKI. dulu mah kan ini DPRD, Pak. DPRD. Ini bikin ini menjadi ini sama. Jadi tuh chemistry-nya kelihatan. Apalagi kalau gedung itu bisa dikelola oleh Pemprov. Gitu. Jadinya nih. Ini rencana gimana? Ini tahun berapa bangun ini? Tahun depan mah yang 2000. Bukan. Dulu tahun berapa? Ini tahun Selamat karyawan. 2000. Nyusunnya nggak rapi. Pak, ada nggak yang ini nyusunnya bisa rapi? Ya mungkin yang pertama bawahnya dulu harus kuat Pak. Aha. Ya, karena ini kenapa ada apa namanya pergerakan jadi nggak rapi itu karena di bawahnya Pak kurang kuat Padat ya? gitu Pak. Ya, Nggak padat. ya. Sehingga mungkin pas kena ada beban yang berat itu ya sebagian ada yang Ada turun. iya. Iya, jadi ini nggak rapi. Nah ini kan Pak komponen-komponen. Ini yang asli kan? Iya, iya Pak asli. Ini ada 7 truk Pak. Dari sini Pak. Ya kita juga terjemahkan di mahkota itu ada 7 truk lah Pak kurang lebih. Baru di atasnya yang lurus gitu. Tapi yang miring itu 7 truk. 7 truk. Iya Pak. Kalau ini komponen batu apa Pak? Dulu. Iya. Ini batu candi Pak ya. Batu candi, Enggak, Pak. artinya Belanda waktu itu bahan batu ini dari mana? Menurut kan referensi itu Pak, karena sih ada yang bilang dari daerah ujung Berung Pak Arsamani di ujung Berung sana Pak. Ya. Jadi diambil jadi dari bongkahan batu besar. Bongkahan batu besar. Iya. Ini tentu Iya, termasuk Pak. kan? Iya. Ini batu ini kan? Iya. Jadi Dari Belanda Pak. itu membuat arsitektur pasti dia melakukan penelitian dan kemudian di situ dia memadukan antara unsur arsitektur Eropa dengan nilai-nilai historikal Indonesia. Iya. Betul. Kalau di sini Jawa Barat. Gitu Pak ya? Iya, betul Pak. Makanya bangunannya abadi. Iya. Arsitek-arsitek kekinian membuat gedung-gedung pemerintah nggak tahu referensinya mana. Karena gedung pemerintah tidak banyak yang tidak mencerminkan kebudayaan. Betul tidak Bu? Asal gambar, dede pokoknya mah. Gitu loh. Ini ya, saya ucapkan terima kasih berbagai kritik yang dialamatkan terhadap pembangunan gapura-gapura ini. Karena Ibu bicara biaya. Berapa biayanya gapura ini? Seluruhnya, bukan satu loh. Sebenarnya gapura itu 3,9 itu bukan hanya gapura Pak, itu dimulai dari pembongkaran, kemudian konstruksi, Gambar. perencanaan, gambar, pengawasan, dan ini memang gapuranya ada di 4 titik yang kecil ya, 4 titik yang kecil, 2 yang besar, kemudian ini yang depan pintu gerbang, dan nanti di Jalan Banda ada yang Di Jalan Banda ada yang wah, lebih. ada yang wah. Ya, Pak. Dan kemudian karya-karya yang berarsitekturkan high class, seni tinggi, pasti harganya beda. Kalau pengen murah, ya pakai batu itu
pakai bata bukan, yang dari pabrikan tuh hebel. Nah, insya Allah kalau pagar gedung sate pakai hebel pasti murah. Nilainya.